Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Febriani. Saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Flavonoid Daun Lamun Syringodium isietifolium pada mata kuliah Kimia Bahan Alam dan Makanan. Baiklah, nah hal yang melatar belakangi adanya penelitian ini adalah pengobatan menggunakan tanaman obat mulai dikembangkan pada zaman sekarang ini. Karena apa? Karena lebih murah dan minim efek samping dibandingkan obat dari bahan-bahan kimia yang telah lama kita konsumsi. Salah satu tanaman obat yang dimanfaatkan menjadi obat tradisional adalah daun lamun itu sendiri. Nah, apa sih daun lamun itu? Daun lamun dengan nama latin Syringodium isietifolium merupakan kelompok tumbuhan yang hidup pada substrat, berlumpur, dan berpasir, serta hidup pada kedalaman laut yang dangkal, yang mudah untuk dijumpai. Morfologi lamun sama halnya dengan tumbuhan angiosperma yang lain, atau tumbuhan berbunga. Karena terdiri dari rizom atau rimpang, daun, dan akar. Nah, berdasarkan klasifikasinya, lamun berada pada kingdom plantae, tentu saja karena merupakan tumbuhan, subkelas Monocotyledoneae, karena berbiji satu, karena berkeping satu, dan kelas Angiospermae. Lanjut. Nah, manfaat dari tanaman lamun. Secara ekologis, lamun dimanfaatkan oleh biota perairan sebagai sumber makanan, tempat berlindung, dan persembunyian dari panas matahari, serta serangan pemangsa. Ekosistem lamun juga berfungsi sebagai penangkap sedimen yang besar, lalu pelindung pantai dan peredam arus gelombang, sama halnya seperti bakau. Nah, adaptasi biokimia lamun dengan menghasilkan senyawa bioaktif atau metabolit sekunder. Metabolit sekunder ini banyak dimanfaatkan sebagai obat. Jadi lamun bukan hanya dimanfaatkan oleh biota laut saja, tetapi juga dimanfaatkan oleh manusia sebagai tanaman obat. Akar lamun digunakan sebagai obat dari sengatan pari dan kalajengking yang kita tahu memiliki racun. Lalu ekstrak lamun digunakan sebagai antigen kuratif untuk mengobati berbagai penyakit, yaitu batuk, terus juga bisa sebagai antibiotik, antipiretik, antitumor, antidiare, penyembuhan luka, pengobatan batu empedu dan gondok. Nah, apa sih senyawa yang bisa mengobati penyakit-penyakit tersebut? Mari kita simak selanjutnya, yaitu senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid merupakan senyawa fenol terbanyak ditemukan di alam yang memiliki kerangka dasar terdiri dari 15 atom C atau atom karbon yang membentuk susunan C6, C3, dan C6 lagi. Nah, flavonoid sendiri memiliki sifat kimia dan sifat fisika. Yang pertama yaitu senyawa polifenol yang agak asam tapi dapat larut dalam basa. Terus juga merupakan senyawa polihidroksi yang bersifat polar sehingga dapat larut dalam pelarut polar. Kita tahu kan kalau misalkan senyawa polar dapat larut dalam pelarut polar. Terus senyawa non polar dapat larut dalam pelarut non polar. Selanjutnya yaitu zat warna merah, memiliki zat warna merah, ungu, biru, dan kuning pada tumbuhan. Nah, fungsinya sendiri secara tidak langsung flavonoid itu mengatur pertumbuhan pada akar dan pucuk dan dormansi. Terus juga flavonoid itu sebagai penangkal serangan penyakit dan dijadikan obat-obatan. Dan yang terakhir sebagai senyawa penanda dalam mengklasifikasikan tumbuhan. Jadi dapat dipertanda dengan adanya flavonoid itu sendiri. Nah, flavonoid itu memiliki golongan yang lebih spesifik lagi, yaitu ada flavon, terus ada flavonol, flavanon, isoflavanon, kalkon, dan sering juga ditemukan dalam bentuk aglikonnya. Next, nah jadi ada alat dan bahan yang digunakan dalam isolasi dan identifikasi daun lamun ini, yaitu ada oven, neraca analitik, blender, kamber kromatografi lapis tipis, lampu UV atau ultraviolet, spektrofotometer UV vis,
aluminium foil, plat silika, rotary evaporation, water batch, kertas saring, dan peralatan gelas-gelasan. Ada alat, ada juga bahan. Bahannya tentu saja daun lamun, terus ada etanol 96%, aquades, N-butanol, asam asetat, metanol, dan yang terakhir yaitu amoniak. Nah, apa sih fungsi dari alat dan bahan yang sudah dijelaskan tadi? Nah, untuk bahannya sendiri, etanol 60% ini berfungsi pada proses ekstraksi daun lamun untuk menghasilkan ekstrak yang kental. Jadi digunakan etanol. Selanjutnya, setelah didapatkan ekstrak yang kental, akan dilakukan pemisahan senyawa kimia dengan digunakan eluen, yaitu N-butanol, asam asetat, dan air. Tentu saja dengan perbandingan 4:1:5. Untuk pemisahan senyawa pada kromatografi lapis tipis. Selanjutnya ada juga dilakukan penambahan amonia atau NH3 sebagai pereaksi dan akan memberikan warna merah apabila sampel daun lamun mengandung flavonoid. Nah, tadi kan kegunaan dari bahan, selanjutnya yaitu kegunaan dari atau fungsi dari alat-alatnya sendiri. Oven digunakan untuk mengeringkan lamun setelah dibersihkan. Nah, lalu akan dihaluskan oleh blender menjadi serbuk ditimbang menggunakan neraca analitik. Nah, wadah yang digunakan untuk sampel itu adalah peralatan gelas-gelasan seperti misalkan gelas kimia, terus labu ukur, gelas ukur, terus labu Erlenmeyer, dan peralatan gelas lainnya. Nah, digunakan sebagai wadah. Lalu setelah sampel dimasukkan ke dalam wadah akan ditutup menggunakan aluminium foil agar sampel yang diuji tidak bercampur dengan zat lainnya. Ekstraksi sampel menggunakan rotary evaporation dan water batch untuk menghasilkan ekstrak yang kental. Nah, selanjutnya pemisahan kimia menggunakan alat Camber KLT dan plat silika. Nah, terakhir alatnya yaitu spektrofotometer UV dan lampu UV. Nah, kedua alat ini yaitu untuk pembacaan serapan. Next yaitu cara kerja dari penelitian ini. Cara kerjanya yaitu 150 gram serbuk daun lamun ditambahkan dengan 750 etanol 96%. Nah, ditutup menggunakan aluminium foil selama 5 hari sambil dikocok agar tercampur. Nah, setelah 5 hari, sampel diuapkan menggunakan rotary evaporation untuk menghilangkan kadar air di dalam sampel itu sendiri. Dan untuk mendapatkan ekstraknya kemudian di water batch pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, ekstrak diisolasi menggunakan kromatografi lapis tipis. Fase diamnya yaitu GC60 F254 dengan 20 cm dikali 20 cm. Dan fase geraknya yaitu N-butanol, asam asetat, dan aquades dengan perbandingan yang sudah saya sebutkan tadi yaitu 4:1:5. Setelah itu, isolat diidentifikasi dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Metode ekstraksi yang digunakan adalah metode macerasi, disesuaikan dengan sifat fisika dan sifat kimia dari senyawa flavonoid itu sendiri yang ada di dalam daun lamun. Senyawa flavonoid ini tergolong senyawa yang tidak tahan panas dan mudah teroksidasi pada suhu tinggi, sehingga untuk melakukan isolasi dan identifikasi perlu dilakukan dengan benar dan tepat. Hasil penelitian. Nah, kita beralih kepada hasil penelitian yang telah dilakukan setelah cara kerja tadi. Hasil identifikasi flavonoid menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Nah, terbaca pita 1 panjang gelombang 370 dengan absorbansi 0,4, lalu pita 2 pada panjang gelombang 289 dengan absorbansi 0,032. Warna merah pada hasil RF menunjukkan adanya flavonoid itu sendiri. Nah, dapat dilihat kan?
dan juga hasil pemisahan dengan KLT preparatif akan jadi hasil RF ini merupakan hasil dari pemisahan kimia. Pemisahan kimia menggunakan kromatografi lapis tipis, sedangkan absorbansinya didapatkan dari uji menggunakan spektrofotometer UV vis. Dapat dilihat ternyata berdasarkan hasil penelitiannya daun lamun memang menunjukkan adanya senyawa flavonoid. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan ini adalah dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa senyawa flavonoid dapat diisolasi dan diidentifikasi dari daun lamun menggunakan metode kromatografi lapis tipis dan menggunakan spektrofotometer UV vis. Adapun flavonoid yang ditemukan yaitu golongan kalkon tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi pada daun lamun terdapat senyawa flavonoid, tapi flavonoidnya jenisnya yaitu kalkon. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.